Haleluya, selamat pagi saya ucapkan bagi kita semua. Salam sejahtera dalam kasih kita, Tuhan Yesus Kristus, puji nama Tuhan. Saat ini kita akan kembali menikmati kebenaran firman Tuhan. Karena saya yakin firman Tuhan itu adalah kekuatan bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Puji nama Tuhan, pagi hari ini firman Tuhan saya akan ambil dalam kitab 2 Tawari, pasalnya yang ke-7, ayat 13 sampai ayatnya yang ke-14. Tema dari firman Tuhan pagi hari ini, saya beri tema pertobatan, kunci pemulihan. Sekali lagi, 2 Tawari pasal 7, ayat 13 sampai ayatnya yang ke-14. Saya bacakan firman Tuhan. Bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan yang datang pada Raja Salomo saat Tuhan menampakkan diri kedua kali kepadanya. Saat itu Salomo telah selesai mendirikan rumah Tuhan atau bait Allah. Kalau kita melihat keadaan umat Tuhan pada waktu itu adalah saat di mana mereka sedang menikmati damai sejahtera, karena di zaman Salomo tidak ada yang namanya peperangan, karena fokusnya adalah mendirikan bait Tuhan. Namun di ayat yang ke-13 kita melihat firman Tuhan. Di sana Tuhan mengingatkan akan penghukumannya dan bentuk hukuman itu apabila umatnya hidup di dalam dosa. Dosa yang pernah dilakukan oleh umat Tuhan, yaitu bangsa Israel. Sehingga membuat Tuhan menghukum bangsa itu karena ada dosa yang mereka lakukan, yaitu kemerosotan moral dan rohani, di mana ada orang-orang yang tidak mempedulikan pertumbuhan rohaninya. Hidup dengan berkompromi dengan dunia ini dalam bentuk penyembahan kepada berhala. Itu yang dilakukan oleh bangsa Israel, oleh umat Tuhan. Melakukan hal-hal yang jahat. Sehingga Tuhan mendatangkan penghukuman dalam setiap kehidupan mereka. Bahkan di dalam Bilangan pasal yang ke-11, kalau kita melihat di sana bangsa Israel juga pernah melakukan dosa persungutan. Dan hal ini terjadi di saat kondisi yang sedang sederhana atau sedang dalam hidup yang membosankan. Ada bahasa sekarang katakan boring. Ya. Mungkin kalau kita melihat di hari-hari ini mungkin wah, terasa membosankan, boring sekali. Ya. Sehingga mungkin ada banyak umat Tuhan yang mungkin sedang mengeluh. Ya. Ya. Ada banyak umat Tuhan yang mungkin sedang bertanya-tanya mengapa hal ini terjadi. Ya. Tapi ingat, ya, jangan sampai ada dosa persungutan, karena itu sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan, namun janji pemulihan Tuhan itu akan tetap berlaku asalkan umat Tuhan hidup di dalam pertobatan. Dengan cara seperti apa? Kita melihat ya, firman Tuhan katakan di ayat yang ke-14, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri. Jadi hal yang pertama di sini adalah merendahkan diri kepada Tuhan, yang berarti sadar akan dosa dan pelanggaran,
datang kepada Tuhan dan mengakui setiap dosa kita. Dalam Mazmur 51, kita melihat di sana ada Daud, seorang raja yang sangat dikasihi oleh Tuhan. Tapi ketika Daud jatuh di dalam dosa perzinahan, Daud menyadari keadaannya ketika firman itu datang kepadanya, menegur dia, menasihati dia. Daud sadar sehingga Daud datang kepada Tuhan. Dengan penuh kerendahan hati, Daud mau merendahkan dirinya di hadapan Tuhan, memohon pengampunan Tuhan, belas kasihan Tuhan. Dia sadar akan dosa yang sudah dia lakukan, bahwa itu adalah sesuatu yang tidak baik, tidak berkenan di hadapan Tuhan, mendatangkan murka Tuhan. Siapa manusia yang tidak pernah berdosa? Tapi satu hal yang Tuhan mau, mari kita datang merendahkan diri kepada Tuhan, mengakui setiap dosa kita, mohon belas kasihan Tuhan, mohon pengampunan Tuhan. Kita lihat di dalam Mazmur 86 ayatnya yang kelima. Mazmur 86 ayatnya yang kelima. Saya akan bacakan firman Tuhan. Mazmur 86 ayatnya yang kelima. Sebab Engkau, ya Tuhan, baik dan suka mengampuni dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Jadi kita lihat Tuhan itu adalah Tuhan yang suka mengampuni. Tuhan yang penuh dengan kasih setia. Ketika kita mau datang kepada Tuhan, Dia Tuhan yang mengampuni setiap dosa kita. Orang yang mau merendahkan diri di hadapan Tuhan akan memperoleh belas kasihan Tuhan. Hal yang kedua, kunci dari pemulihan itu adalah kita mau berdoa kepada Tuhan. Tentu sebagai orang percaya kita menyadari bahwa doa itu adalah nafas hidup. Karena tanpa doa kerohanian itu akan mati. Saya ibaratkan doa itu seperti leher yang menghubungkan tubuh dan kepala. Kristus adalah kepala dan kita adalah tubuh Kristus, gereja Tuhan. Doa itu yang menghubungkan kita dengan Tuhan. Tanpa doa, kerohanian kita mati. Tanpa doa kita tidak berdaya. Itu sebabnya penting sekali untuk hidup kita sebagai umat Tuhan ada di dalam doa kepada Tuhan. Kalau kita melihat salah satu tokoh dalam Alkitab yaitu Daniel. Daniel ini adalah teladan hidup di dalam doa. Coba kita lihat di dalam Daniel pasal 6 ayatnya yang ke-11. Daniel pasal 6 ayatnya yang ke-11. Firman Tuhan katakan di sana seperti ini, Daniel pasal 6 ayat 11. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dia lakukan. Daniel adalah seorang yang suka berdoa. Karena firman Tuhan katakan seperti yang biasa dia lakukan. Berarti 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya. Allah yang kita sembah sampai pagi hari ini. Itu sebabnya ketika Daniel ada di dalam gua singa, Tuhan melepaskan Daniel dari cengkraman singa-singa yang ada di gua itu.
yang sedang kelaparan. Karena saya percaya orang yang intim dengan Tuhan akan selalu menikmati kuasa Tuhan. Saat ini ada sesuatu yang sedang mengancam begitu banyak orang. Tapi marilah kita yang ada di rumah sekarang berdiam, tetap tenang, dan berdoa kepada Tuhan. Saya percaya Tuhan yang melepaskan kita dari setiap ancaman itu. Karena Dia adalah Tuhan yang setia di dalam setiap kehidupan kita. Bangun keintiman dengan Tuhan lewat doa kita kepada Tuhan. Yang ketiga, kita kembali di dalam 2 Tawarik pasal 7 ayatnya yang ke-14. Yang ketiga adalah mencari wajahku, kata firman Tuhan. Cari wajah Tuhan. Orang-orang yang selalu rindu akan hadirat Tuhan adalah orang-orang yang mencari wajah Tuhan. Biarlah kita sebagai umat Tuhan, kita juga selalu punya kerinduan untuk menikmati hadirat Tuhan. Di hadirat itu ada kekuatan, di hadirat itu ada pengampunan, ada pemulihan. Di hadirat siapa? Hadiratnya Tuhan. Dan orang yang selalu mendambakan hadiratnya adalah orang yang akan selalu memuliakan Tuhan dan menyembah Tuhan lewat pujian kita, mazmur kita, penyembahan kita. Mari kita muliakan Tuhan selalu dalam hidup kita. Yang keempat, berbalik dari jalannya yang jahat. Berbalik dari jalan yang jahat itu adalah bukti dari pertobatan. Yang berarti seperti ini, meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang jahat, yang tidak sesuai kebenaran firman Tuhan, dan memulai dengan hidup yang baru. Segala sesuatu yang baik, segala sesuatu yang firman Tuhan katakan manis didengar. Pikirkanlah itu, lakukanlah itu dalam setiap kehidupan kita sebagai orang-orang yang hidup di dalam pertobatan, yang sudah meninggalkan jalan-jalannya yang jahat. Lakukan apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan. Satu ayat lagi saya baca dalam Efesus pasal 5 ayatnya yang ke-8. Efesus pasal 5 ayat yang ke-8. Bapak Ibu melihat dalam firman Tuhan di sana kan dikatakan ada hidup sebagai anak-anak terang. Saya yakin, saya percaya itulah hidup sebagai orang-orang yang kembali kepada Tuhan. Orang-orang yang sudah meninggalkan jalannya yang jahat. Orang-orang yang sudah hidup di dalam pertobatan. Dan firman Tuhan katakan dalam 2 Tawarik pasal 7 ayat yang ke-14b. Dikatakan, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Ada janji pemulihan dari Tuhan. Saya percaya setiap kehidupan kita pasti akan menikmati pemulihan dari Tuhan. Ketika kita mau hidup di dalam pertobatan dengan merendahkan diri di hadapan Tuhan, mau berdoa kepada Tuhan, membangun keintiman dengan Tuhan, selalu mencari wajah Tuhan, hidup dalam kerinduan akan hadirat Tuhan. Dan meninggalkan hal-hal yang jahat, itu adalah bukti dari pertobatan kita. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya percaya Tuhan yang selalu curahkan kekuatannya bagi kita semua. Saya akan berdoa buat kebenaran firman Tuhan. Bapa kami yang ada di dalam surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih buat firman-Mu pada pagi hari ini. Kami percaya firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami, bagi jemaat Tuhan, GPD El Shaddai Magelang, bagi semua umat-umat-Mu Tuhan. Biarlah kami boleh hidup selalu di dalam pertobatan, karena di sana ada pemulihan yang Tuhan kerjakan bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.